Halo, perkenalkan nama saya Maria Rosalina Haq. Saya dari semester 2C, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan berkatekese dengan tema menjalin pertemanan yang baik. Sasaran akan ditujukan kepada anak SD kelas 6. Tujuan dari katekese ini yang pertama, agar adik-adik bisa menjalin hubungan pertemanan dengan baik tanpa ada perkelahian antara sesama, misalnya dengan sesama teman bermain. Yang kedua, untuk mengingatkan rasa peduli kepada teman yang sedang bersedih. Yang ketiga, supaya adik-adik bisa dengan cepat menjalin hubungan pertemanan dengan siapa saja, seperti pada saat masa peralihan atau berpindah tempat. Pelaksanaan pertemuan yang pertama, diharuskan supaya adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia yang memiliki sosial, kita harus bisa saling menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami subtema menjalin hubungan pertemanan. Jadi, adik-adik di sini diajak untuk melihat siapa, di mana kita menjalin hubungan dengan sesama dan kelas, tetangga di rumah. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai pertemuan iman dengan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembuka yang saya gunakan Kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Semoga pada hari ini kami bisa melaksanakan katekese kami yang bertema menjalin hubungan pertemanan. Semoga pada pertemuan ini adik-adik bisa menjalin hubungan pertemanan yang baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Langkah pertama, melihat situasi konkret. Di sini saya akan menceritakan tentang si gajah gendut yang kesepian. Ah, betapa gendutnya aku, keluhnya. Karena memiliki tubuh yang besar, gajah gendut tidak memiliki teman. Teman-temannya takut terinjak oleh kakinya yang begitu besar. Selesai ini, ia hidup kesepian. Sedihnya semakin bertambah saat tahu jika malam nanti beberapa hewan ada berpesta di hari ulang tahun Nona Merah. Namun gajah itu tidak diundang. Ia tidak diundang karena rumah merah tidak cukup muat. Maafkan aku gajah, tubuhmu sangat besar. Rumahku tidak akan muat. Jika kau hadir, aku harap kau akan mengerti. Demikian adalah kata merah. Gajah hampir tak pernah diundang di hari ulang tahun teman-teman. Demikian cerita yang saya berikan. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Siapakah yang menjadi tokoh utama? Yang kedua, apa yang terjadi di dalam cerita itu? Yang ketiga, apa akibat dari gajah tidak diundang?
Yang keempat, pesan apa yang dapat kita petik dari cerita itu untuk kita adik-adik? Langkah yang kedua, mengenali akar permasalahan. Yang pertama, apakah kisah gajah itu juga ada di sekitar kita atau mirip dengan cerita tadi? Yang kedua, mengapa hal itu terjadi? Yang ketiga, apa yang harus kita buat sebagai sesama? Langkah yang ketiga, kita akan membacakan kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberi berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Apa yang membuat para murid bingung? Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada para murid? Yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus kepada anak itu? Yang keempat, apa pesan Yesus melalui bacaan tadi? Langkah keempat, menanggapi situasi hidup dalam terang iman. Itu sering pengalaman dari adik-adik, tapi di sini kami hanya membayangkan saja. Marilah kita satukan doa kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Ya Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami selalu menjalankan tugas kami sebagai sesama manusia yang berakal budi. Pada saat ini, kami telah menyelesaikan pertemuan kami tentang menjalin hubungan pertemanan. Semoga adik-adik sekalian bisa menjalin hubungan pertemanan dengan siapa saja, tanpa memilih. Semua doa dan permohonan ini
kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu penutup, dengar Dia panggil nama saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.